Begitu Xiao Yan melangkah ke menara, gelombang informasi energi membanjiri otaknya. Di permukaan, pagoda ini terlihat seperti pagoda pelatihan Qi Tianfen. Tetapi nama aslinya adalah Pagoda Roh Kekosongan Zichen. Ini adalah pengenalan dari Pagoda Roh Kekosongan Zichen. Xiao Yan diam-diam terkejut. Ini adalah sisi sebenarnya dari pagoda pelatihan Qi Tianfen. Mengapa dia muncul dalam bentuk ini? Informasinya tidak diperkenalkan. Sepertinya Zhan Lao sengaja menyembunyikannya. Tetapi Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa menara kecil di tangannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Xiao Yan menyortir pikirannya, dan perlahan membuka matanya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di depannya. Melihat wajah di depannya, Xiao Yan tercengang dan heran. Yao Lao. Wajah ini sangat mirip dengan wanita tua Yao. Dengan wajah yang sama dan senyuman yang sama. Itu adalah tiruan dari wanita tua Yao. Hati Xiao Yan sedikit bergetar. Dia menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa ini jelas bukan Yao Lao. Butuh waktu lama baginya untuk kembali ke akal sehatnya dan bertanya. Kamu, namamu Zhan Lao. Pria tua itu memandang Xiao Yan dengan senyum yang sangat akrab dan mengangguk. Ada sedikit misteri di wajahnya. Dan dia berjalan menuju Long Yi yang terbaring di tanah. Dia melambaikan jubah lengannya. Dan energi aneh melewati tubuh Long Yi yang tergeletak di tanah untuk sesaat. Cahaya keemasan dilepaskan. Xiao Yan kembali sadar. Dan mulai mengamati menara ini. Dan menemukan bahwa menara ini masih agak berbeda dari menara pemurnian Qi pembakaran langit. Pertama-tama, itu besar. Lapisan besar di depan Anda. Melihat sekeliling, Xiao Yan mengingatnya di kepalanya. Dari informasi yang baru saja melintas di benaknya, dia menduga bahwa ini harus menjadi lapisan pemurnian terendah di menara. Melihat area yang hampir sebanding dengan teras Xinchen, Xiao Yan sangat kesal. Terkejut, kemudian Xiao Yan menemukan bahwa Qi pertempuran di menara ini jelas berbeda dari pagoda pemurnian Qi Tianfen. Itu bukan Qi pertempuran biasa, tetapi sumber Qi dari Kaisar. Pada saat ini, energi pertarungan di tubuh Xiao Yan seperti memasuki platform bintang. Dan ada sedikit fluktuasi dengan sangat cepat. Dan ada sedikit peningkatan dalam ketidakjelasan. Dan Xiao Yan juga sangat terkejut saat ini. Keraguan Xiao Yan sebelumnya tentang menara ini mulai muncul lagi. Dan bahkan menjadi lebih kuat. Zhan tua, dari mana menara ini berasal? Mengapa auraku ada di dalamnya? Xiao Yan menoleh untuk melihat ke arah Old Zhan. Dan langsung bertanya. Penampilan menara ini persis sama dengan menara pemurnian Qi pembakaran langit. Tetapi di dalamnya sangat berbeda. Ketika saya berada di benua Doqi, saya belum pernah melihat menara ini sama sekali. Tetapi mengapa ia datang ke sini untuk mengikuti saya? Menara di depanmu sebenarnya adalah pagoda pemurnian Qi pembakaran langit. Zhan Lao terus melambaikan napas emasnya untuk menyembuhkan luka Long Yi. Sambil menjawab Xiao Yan. Adapun apa yang kau rasakan dan pagoda pemurnian Qi pembakaran langit? Banyak pertanyaan yang ingin Anda ketahui adalah rahasia. Ada begitu banyak rahasia tentang menara ini. Dan saya tidak dapat memberitahu Anda sekarang. Tetapi saya akan memberitahu Anda nanti. Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening. Tentu saja sangat tidak puas dengan jawaban Zhan Lao. Old Zhan memandang Xiao Yan. Tersenyum lembut dan berkata. Sudah kubilang. Aku khawatir aku tidak akan selamat. Aku belum ingin mati. Hehe, kamu harus menjelajahi rahasia di menara sendiri. Sekarang kamu bisa masuk ke dalam. Ayo berlatih dulu. Perasaan di sini benar-benar berbeda dengan di benua Doqi. Xiao Yan mengangguk. Melihat wajah yang sangat mirip dari lelaki tua itu dan Yao Lao. Sepertinya dia tidak berbohong. Dia belum pernah berlatih sebelum datang ke benua ini. Dan Xiao Yan juga memiliki perasaan yang baik dan beberapa harapan. Jadi dia tidak banyak bicara. Dan kemudian melangkah menuju hati. Melihat Xiao Yan yang perlahan berjalan melewatinya, wajah tua Zhan tiba-tiba menjadi aneh. Setelah Xiao Yan perlahan berjalan beberapa langkah menuju Yang, paksaan yang kuat langsung menekan Doqi di tubuh Xiao Yan. Dan aliran Doqi menjadi jauh lebih lambat. Tetapi Xiao Yan tidak berhenti sama sekali. Setelah beberapa langkah maju dengan susah payah, wajah Xiao Yan sudah meneteskan keringat. Dan penindasan kekuatan saat ini membuatnya tidak mungkin untuk mengambil langkah maju. Dan dia mengutuk dengan suara rendah, persetan. Kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, energi juang di tubuh Xiao Yan mengalir perlahan seperti siput. Tetapi Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi juang di tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xiao Yan tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk berlatih. Jadi dia duduk bersila perlahan.
memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan dengan ringan menghembuskan udara putih, dan segera mulai menyerap energi dunia. Dan energi yang kuat tiba-tiba tersedot, seperti seseorang yang sudah lama lapar dan belum makan. Energi ini dengan gila-gilaan dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak tahu bahwa penyerapan kali ini akan memberinya peningkatan besar. Karena setiap latihan pertama Doudi yang baru di benua Doudi akan mengalami peningkatan yang besar. Tetapi seberapa banyak yang dapat dia tingkatkan? Sekarang Xiaoyan telah memasuki sesi latihan pertama di benua Doudi. Latihan ini mungkin berlangsung selama beberapa hari atau bahkan lebih lama. Seiring berjalannya waktu, energi gila di tubuhnya perlahan akan melambat. Pada saat ini, di dantian Xiaoyan, ada bola cahaya yang dipenuhi dengan aura kuat yang tak terlukiskan. Dan energi dari meridian di sekitarnya mengalir deras. Dengan masuknya energi ini secara gila-gilaan, aura Xiaoyan juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan sangat terkejut, dia belum pernah mengalami peningkatan kecepatan seperti itu. Begitu cepat sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Sial, menara ini benar-benar dapat mempercepat kecepatan kultivasi. Di sekitar tubuh Xiaoyan, energi gila berubah menjadi bintik-bintik cahaya energi di seluruh langit, yang segera mengisi seluruh lapisan pemurnian Qi, dan pada saat yang sama menutupi tubuh Xiaoyan dengan lapisan tebal cahaya energi, yang terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Old Zan memandangi sosok hitam ditutupi oleh lapisan penuh titik cahaya energi, diam-diam menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum masam, orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Pewaris yang dipilih tampaknya menyebabkan beberapa fluktuasi di antara orang-orang tua dari klan Xiao. Di kamar Xiaoyan, pagoda emas yang memancarkan cahaya aneh perlahan melayang di udara. Ruangan itu juga seperti menara. Semacam energi biru muda mengalir dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan penglihatan seperti itu juga dimulai di antara klan Xiao. Tiba-tiba, ruangan tempat Xiaoyan juga ditutupi oleh energi yang diselimuti. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, semua tetua klan Xiao, termasuk Xiao Li dan Xiao Long, bergegas ke kamar Xiaoyan satu persatu seperti yang diharapkan Zhan Lao. Bukankah ini anggota klan baru Xiaoyan? Salah satu tetua melihat ke ruangan yang dikelilingi oleh energi dan mengalir masuk. Dia tiba-tiba terkejut, dan berkata dengan lembut. Xiao Li yang berdiri di depan dan Xiao Long yang berdiri di belakang Xiao Li terlihat bingung dan ragu di wajah mereka, dan mereka langsung mengangguk. Pada saat ini, hampir semua anggota keluarga Xiao bergegas setelah mendengar berita tersebut. Dan untuk sementara depan gerbang Xiaoyan benar-benar terkepung, dan terjadi diskusi yang riuh. Adegan seperti ini belum muncul di keluarga Xiao untuk waktu yang lama ratusan tahun yang lalu. Ada satu pada waktu itu. Itu adalah pemilik Skyfire, salah satu dari klan Xiao. Dan sekarang satu lagi muncul di depan mata semua orang. Mereka tidak tahu bahwa pendatang baru di rumah itu adalah pemilik Chaos Secret Flame. Di antara kerumunan, ada beberapa sosok yang sangat mencolok. Dan temperamen mereka juga sangat berbeda dari banyak orang dari klan Xiao. Melihat ruangan di kejauhan yang dikelilingi oleh banyak energi, seringai melintas di wajah orang-orang. Xiao Li memandang kerumunan yang berisik dan tidak bisa menahan cemberut. Sekarang adalah tahap paling penting dari promosi Xiaoyan, jadi tidak bisa diganggu. Kesempatan seperti ini untuk promosi yang hampir melompat hanya untuk mereka yang baru mengenal benua Doudi dan berlatih untuk pertama kalinya. Dan tidak akan pernah muncul dalam keadaan normal di masa mendatang. Diam, Xiao Li memandangi kerumunan klan Xiao yang ribut dan berteriak. Suara ribut dan kasar itu menjadi tenang dalam sekejap, dan alis Xiao Li sedikit mengendur. Latihan pertama Xiaoyan sangat penting, jadi tidak ada yang boleh mengganggunya. Lalu Xiao Li berbalik lagi dan berkata kepada semua anggota klan Xiao, tidak ada yang boleh mendekati rumah ini. Siapapun yang melanggar hukum, akan ditindak. Di klan Xiao, tidak ada yang berani untuk tidak mematuhi leluhur yang tinggi di depannya. Semua anggota klan Xiao mengangguk dalam diam. Kerumunan bubar perlahan. Dan kemudian Xiao Li segera mengatur beberapa orang untuk menunggunya. Jika dia tidak menyangka, latihan Xiaoyan mungkin berlangsung 10 hari atau setengah bulan. Atau bahkan lebih lama. Setelah mengatur semuanya, Xiao Li berbalik dan melihat ke kamar sebelum berbalik dan pergi. Di dalam pagoda emas di ruangan itu, seluruh tubuh Xiaoyan bersinar dengan cahaya keemasan, dan energi yang terkumpul di sekelilingnya hampir mencapai keadaan penuh, terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. 2 hari telah berlalu, dan penyerapan energi seperti itu belum berhenti sama sekali. Di belakang Xiaoyan, seorang anak laki-laki yang penuh dengan lampu listrik sedang duduk bersila seperti dia.
Anak laki-laki itu secara alami adalah Long Yi yang terluka dan pingsan. Pada hari dia dikirim, luka Long Yi benar-benar disembuhkan oleh Tuan Zan. Kecepatan perawatan seperti itu memang sedikit luar biasa. Doki di tubuh Xiaoyan perlahan-lahan dipenuhi dengan jejak energi yang tidak bisa dijelaskan, yang secara alami tidak bisa lepas dari deteksi Xiaoyan. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, ini adalah sumber Ki Kaisar. Melihat peningkatan pesat Doki di tubuhnya, Xiaoyan sungguh aneh. 2 hari telah berlalu, dan tepat ketika dia akan berhenti dan beristirahat sebentar, tiba-tiba, suara Old Zan terdengar di dalam hatinya. Wah, beberapa hari ini adalah waktu terbaik bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika kamu berhenti, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Suara Old Zan bergema di hati Xiaoyan. Waktu terbaik, berhenti dan tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Mengapa kamu mengatakan itu? Xiaoyan tidak tahu bahwa setelah Kaisar Do manapun datang ke benua ini, pertama kali dia berlatih adalah waktu tercepat untuk meningkat. Meskipun Xiaoyan memiliki banyak keraguan di hatinya, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zan Lao, dia segera menyerah untuk berhenti, dan hanya bertanya dengan ragu. Old Zan berkata dengan lembut, setelah setiap Kaisar Do datang ke benua ini, dia akan mendapatkan peningkatan besar dalam latihan pertamanya. Tidak ada yang tahu seberapa banyak dia akan meningkat. Itu ada hubungannya dengan bakat dan keberuntungan setiap orang. Tapi pemandangan di depan saya memberitahu saya bahwa Anda harus bertahan setidaknya selama 10 hari setengah bulan. Jangan khawatir. Luangkan waktu Anda. Setelah Anda menyelesaikan pelatihan, saya yakin Anda akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Mendengar apa yang dikatakan Old Zan, Xiaoyan segera mengerti bahwa dia telah meningkat begitu cepat dan luar biasa karena ini adalah latihan pertamanya di benua Doudi. Dan di benua Doudi, setiap Doudi baru akan memiliki kesempatan seperti itu. Dan menurut apa yang Penatua Zan berkata, dia masih terlalu dini untuk menyelesaikan latihan pertamanya. Dan waktu tidak bisa berhenti. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, Penatua Zan mengingatkannya, kalau tidak dia akan menderita kerugian besar kali ini. Xiaoyan berhenti berbicara, dan pikirannya tenggelam ke dalam kultivasinya lagi. Dan kecepatan penyerapan tampaknya lebih cepat dengan penyerapan Xiaoyan. Energi di dalam menara berkurang. Tetapi energi di luar menara terus mengalir ke menara. Pemandangan seperti bintang-bintang di langit. Sungguh spektakuler. Pada saat ini, di atas menara ini, ada beberapa warna berbeda yang memancarkan cahaya pada saat yang sama. Zan Tua mengangkat wajahnya, menyipitkan matanya dan melihatnya. Wajahnya sedikit bergelombang. Jika Anda melihat lebih dekat di bagian atas, itu ditutupi oleh beberapa garis rumit. Garis-garis ini sangat rumit, tetapi tidak beraturan. Garis-garis yang rumit dan tidak beraturan ini tampaknya menyembunyikan beberapa misteri. Samar-samar memancarkan atmosfer yang kuat dan sangat tidak jelas. Dan ada beberapa titik cahaya yang bersinar. Dan titik cahaya itu berkedip. Berkedip seperti mata yang berkedip. Dengan sentuhan keanehan dan kelincahan. Melihat beberapa titik cahaya di lantai atas, Zan Tua bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya anak ini memang ditakdirkan bersamamu. Ledakan. Di pagoda emas, Xiaoyan tidak bergerak seperti patung. Dan waktu berlalu. Xiaoyan telah berkultivasi di sini selama 20 hari. Dan titik cahaya energi di seluruh langit masih memenuhi seluruh lapisan pemurnian Qi. Sebuah energi unik naik dan terbakar di tubuh Xiaoyan. Gumpalan energi pertarungan terus-menerus menyembur keluar dari gugus cahaya energi pertarungan. Dan setelah dibaptis dengan energi baru, mereka mengebor kembali ke dalam gugus energi pertarungan di Dantian lagi. Di bawah siklus yang sempurna, kelompok cahaya Doki yang sedikit kemerahan tidak hanya berlipat ganda, tetapi juga warna kemerahan di atasnya menjadi semakin jelas dan berkilau. Perubahan Doki seperti itu secara alami tidak luput dari perhatian Xiaoyan. Karena dia dalam kondisi kultivasi, dia tidak tahu persis sudah berapa lama dia berkultivasi kali ini. Tetapi menilai dari Douqi yang terkandung dalam kelompok cahaya Douqi yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dia seharusnya mencapai 1 bintang Do. Sekarang mungkin tidak lama lagi puncak Kaisar awal dapat benar-benar memasuki tahap tengah Kaisar pertempuran 1 bintang. Xiaoyan tidak akan cukup bodoh untuk mengganggu kondisi kultivasi otomatis semacam ini yang hanya terjadi sekali. Pikiran tetap damai, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Tidak tergerak oleh objek luar apapun. Hanya diam menyaksikan bola Douqi yang semakin terang dan kuat penuh ketakutan. Tidak ada waktu untuk berlatih. Dan saya tidak tahu berapa hari telah berlalu.
Pikiran Xiao Yan yang agak kacau dibangunkan oleh fluktuasi yang aneh lagi. Tetapi dia sangat terkejut menemukan bahwa dalam pusaran energi pertempuran saat ini, sekelompok cahaya yang semakin kuat dari energi pertarungan bersinar di tubuhnya. Sebenarnya seperti bintang, ia terus-menerus melepaskan sinar cahaya yang aneh. Dengan paksa menekan ekstasi yang muncul di dalam hatinya, Xiao Yan tidak mengeluarkan perintah apapun kepada masa doki merah yang berapi-api, tetapi hanya menyaksikan gerakan halusnya dengan mentalitas seorang pengamat. Bola doki digantung di dantian di perut bagian bawah, dan tiba-tiba, kekuatan isap menembusnya. Dan dengan munculnya kekuatan isap ini, Xiao Yan memperhatikan bahwa pertempuran ki yang agung itu masih beredar di meridian tubuh, seolah ditarik, mulai berubah menjadi banjir bergelombang dengan raungan rendah yang sunyi, bergerak menuju perut bagian bawah. Pusaran doki yang dibentuk oleh kelompok doki melonjak. Pada saat ini, tidak hanya perubahan yang terjadi pada tubuh Xiao Yan, tetapi juga banyak gerakan di luar tubuhnya. Pada saat kelompok pertempuran ki memancarkan isapan, energi yang menembus tubuh Xiao Yan mulai berfluktuasi dengan cepat. Dan setelah beberapa saat, gelombang energi hangat mulai mengalir dengan gila-gilaan di sekitar Xiao Yan. Karena energi di lapisan pemurnian gas jauh melebihi dunia luar, oleh karena itu, sementara energi itu mengalir masuk, yang lain bahkan bisa melihat pusaran energi yang menjulang, berpusat pada Xiao Yan, yang mulai terbentuk dengan cepat. Suara energi yang mengembang datang dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa 20 hari penyerapan ini benar-benar membuatnya mencapai kemacetan di masa-masa awal Kaisar Pejuang Satu Bintang. Bola cahaya doki yang berputar cepat di tubuh terus berakselerasi, tanpa ada niat untuk berhenti. Saat penyerapan Xiao Yan berlanjut, di luar rumah, Xiao Li berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Xiao Yan telah berlatih selama hampir sebulan. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Yan akan dapat menyelesaikan latihan paling banyak dalam setengah bulan. Tanpa diduga, sudah 20 hari, dan energi di sekitarnya masih berkumpul. Leluhur, siapa orang ini? Butuh waktu lama untuk menyerapnya untuk pertama kalinya. Jika kamu melanjutkan, itu akan mendekati rekor. Di belakang Xiao Li, seorang anggota klan Xiao yang tampak relatif jujur maju, melihat ke rumah Xiao Yan yang masih dikelilingi oleh banyak energi, dan bertanya dengan lembut. Di antara klan Xiao, orang yang bertahan paling lama untuk latihan pertama Kaisar Dou adalah Xiao Yao, pendiri klan Xiao. Dikatakan bahwa Xiao Yao menyerapnya selama 30 hari ketika dia berlatih untuk pertama kalinya, dan langsung melangkah ke tahap tengah Kaisar Petarung Bintang 1 pada satu waktu, bakat untuk budidaya. Melihat rumah yang terbungkus energi, mata Xiao Li juga penuh api, dan dua bola kecil di tangannya berdenyut dengan suasana hati Xiao Li seolah-olah mereka hidup. Mungkin, bahkan aku tidak bisa melihat melalui anak ini. Tuhan tahu berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Satu menara dan satu naga. Meskipun mereka hanya dua hal, sepertinya tidak terlalu aneh. Tetapi Anda harus tahu bahwa ketika setiap kaisar datang ke benua ini setelah dipromosikan, ada kemungkinan hal-hal yang dimiliki pemiliknya akan datang mendatanginya, dan barang biasa tidak dapat menembus. Namun, Xiao Yan baru berada di sini selama beberapa hari. Ini menyebabkan kejutan besar di antara klan Xiao. Tentu saja, beberapa dari mereka sangat menghina. Tentu saja, mereka juga memiliki model penghinaan. Tetua lain dari klan Xiao juga datang dari jauh satu demi satu. Ketika mereka melihat pusaran energi di luar rumah, mereka semua terkejut, dan kemudian iri. Jelas, mereka juga tahu apa artinya ini. Orang ini, dia telah berkultivasi selama 20 hari tanpa makan atau minum. Dia benar-benar aneh. Seorang anggota keluarga Xiao melihat energi di sekitarnya yang dikumpulkan dengan gila-gilaan. Saya sudah bertanya, orang ini adalah satu-satunya Doudi yang telah dipromosikan di benua Douqi selama ribuan tahun. Namanya Xiao Yan. Dia sangat kuat. Dikatakan bahwa bahkan Mu Feng, Doudi bintang 1 pertengahan tahap di lembah Tianming, dikalahkan olehnya. Seorang wanita dengan penampilan yang sedikit halus menatap ruangan tempat pusaran energi terbentuk, dan berkata dengan hati-hati. Jadi dia adalah Xiao Yan. Hei, aku tidak percaya rumornya pada awalnya. Tapi melihatnya sekarang, sepertinya benar. Mendengar ini, 3 anggota klan Xiao lainnya mengikuti. Rupanya, pertempuran Xiao Yan di lembah Tianming telah dilaporkan ke klan Xiao. Semua orang telah mendengar sedikit tentang nama Xiao Yan. Kecilkan suaramu. Jika leluhur mendengarnya, maka kita akan mendapat masalah. Wanita itu meletakkan jarinya di depan mulutnya dan berkata dengan lembut.
Tatapan Xiao Li masih menatap rumah yang terbungkus energi di kejauhan. Dia awalnya berpikir bahwa anak ini mungkin hanya beruntung. Tapi sekarang tampaknya tidak sesederhana keberuntungan. 20 hari. Pencapaian seperti itu ada di antara klan Xiao yang terbaik ini sudah menjadi keberadaan yang langka. Dan dari perspektif nafas, kultivasi Xiao Yan tidak akan berhenti kali ini. Nak, berapa lama kamu bisa melanjutkan? Apakah akan mendekati 30 hari? Para tetua di samping Xiao Li awalnya berpikir bahwa Xiao Yan yang memiliki api suci kekacauan dan naga guntur emas hanya beruntung. Tetapi sekarang, pandangan ini mulai berubah secara diam-diam. Latihan pertama sangat di luar jangkauan Doudi yang baru lahir, tapi anak di ruangan di depannya benar-benar melakukannya. Namun, di hati para tetua, mungkin Xiao Yan bisa berkultivasi begitu lama hanya karena memiliki primal Chaos Flame. Xiao Yan telah berkultivasi selama 20 hari penuh, dan semua orang di klan Xiao sekarang mengerti bahwa meskipun hanya untuk 20 hari, Xiao Yan akan menjadi murid inti klan dan menerima pelatihan kunci klan. Dan bahkan lebih dari itu, yang penting kultivasi Xiao Yan belum berhenti sampai sekarang. Di ruangan yang dikelilingi oleh energi, pagoda emas melayang sedikit, mengungkapkan aura yang kuat di dalam pagoda emas, dan aura ini masih tumbuh lebih kuat. Aura yang telah ada selama lebih dari 20 hari dan masih meningkat ini adalah Xiao Yan yang masih berkultivasi. Dia mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk kultivasi diri, dan Xiao Yan tentu saja tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dia tidak tahu bahwa hampir semua orang dari klan Xiao mengawasinya di luar. Dari 20 hari hingga hampir sebulan sekarang, Xiao Yan memberikan kejutan besar bagi semua klan Xiao. Tetapi lebih banyak dari mereka adalah harapan. 30 hari. Ini benar. Ini adalah waktu yang sangat penting bagi klan Xiao. Di klan Xiao, telah disembah dan bahkan menjadi mitos selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah catatan pertama kali Kaisar Do berlatih. Ditetapkan oleh leluhur pertama klan Xiao. Sulit bagi banyak orang klan Xiao untuk mendekat. Catatan waktu juga merupakan kebanggaan seluruh klan Xiao. Dan Xiao Yan, Doudi baru, mendekati rekor ini. Seluruh klan Xiao menantikan, dapatkah anak baru di depannya ini bertahan hingga 30 hari. Namun, untuk apakah Xiao Yan dapat memecahkan rekor ini? Sebagian besar orang tidak memiliki harapan. Lagi pula, itu tidak pernah dipecahkan selama puluhan ribu tahun. Pusaran ki pertempuran di Dantian masih terus-menerus melepaskan hisapan, dan ki pertempuran di Meridian telah sepenuhnya ditarik kembali, dikendalikan oleh Xiao Yan dari api warna-warni di tubuhnya. Setelah Xiao Yan dengan hati-hati meredamnya, dan beredar di sepanjang Meridian dalam tubuh selama seminggu, dia dibawa ke pusaran di bawah tatapan memuaskan Xiao Yan. Meskipun tidak ada yang mengontrol semua tindakan Dantian, penyerapan, gerakan, penempaan, dan langkah-langkah lainnya dilakukan dengan sempurna, dan cengkeraman panasnya. Bahkan jika Xiao Yan melakukannya sendiri, saya khawatir sulit untuk mencapai kesempurnaan seperti itu. Tindakan Xiao Yan melepaskan dan mengabaikannya tampaknya telah mencapai efek terbesar. Seiring berjalannya waktu, hisapan pusaran menjadi semakin kuat, dan energi yang dituangkan ke dalam tubuh dari dunia luar juga semakin cepat. Jika untayan Emperor's Origin Ki dapat muncul terus-menerus, bahkan mungkin api surgawi yang memurnikan energi akan berhenti bekerja karena kelelahan. Setelah hampir 3 hari melepaskan sedotan, akhirnya perlahan mulai melemah. Dan saat isapannya melemah, pusaran energi yang terbentuk di sekitar tubuh Xiao Yan juga berangsur-angsur melemah hingga akhirnya hilang sama sekali. Sinar terakhir dari Genesis Ki Kaisar, yang agak bercampur, bolak-balik melalui api yang berbeda di tubuh Xiao Yan. Dan setelah ditempa, itu menyusut hampir 10 kali lipat, beredar di sepanjang Meridian, dan masuk. Pada saat ini, sudah hari ke-29 dari latihan pertama Xiao Yan, dan bagian luar ruangan sudah penuh sesak dengan semua orang dari klan Xiao, dengan kerumunan padat orang berkerumun tanpa henti. 29 hari, hanya berjarak 1 hari dari catatan keluarga Xiao. Setelah hari ini, akan menjadi 30 hari. 30 hari. Rekor yang dibuat oleh leluhur keluarga Xiao. Bisakah Xiao Yan memecahkan rekor ini hari ini? Banyak orang dari klan Xiao menantikannya. Merasakan napas yang berangsur-angsur menghilang, mata berapi-api Xiao Li memancarkan jejak kekecewaan. Sepertinya masih belum bisa dipecahkan. Xiao Li menggelengkan kepalanya, dengan sedikit penyesalan. Rekor ini benar-benar tidak bisa dipecahkan. Tapi sementara semua orang mendesah dengan penyesalan seperti Xiao Li, aura yang berangsur-angsur menghilang, dan tiba-tiba mulai meningkat tajam.
dan energi berubah menjadi titik bintang tiba-tiba terkondensasi menjadi batangan lampu energi dan dipancarkan ke dalam ruangan. Kemudian lebih banyak batangan lampu energi datang dari segala arah dengan cepat, terus mengalir ke kamar Xiaoyan. Wajah tua Xiaoli tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menatap lampu energi yang berterbangan di seluruh langit terus mengalir ke kamar Xiaoyan. Secercah harapan tersulut di hatinya. Xiaoyan, anak baik, berapa banyak lagi kejutan yang harus Anda berikan kepada saya? Mungkinkah Anda benar-benar dapat memecahkan rekor ini? Setiap anggota keluarga Xiao dapat merasakan berapa banyak energi memabukkan yang terkandung di setiap bilah lampu. Melihat bilah lampu energi di seluruh langit, mereka tidak bisa menahan nafas. Ini belum berakhir. Belum berakhir, dia sudah masih berlangsung. Di dalam pagoda emas di rumah, aura yang telah berhenti berubah menjadi gumpalan energi yang berterbangan di seluruh langit. Tampaknya Xiaoyan dapat dengan cepat menyerapnya. Energi yang menurut Xiaoyan telah berhenti tiba-tiba mulai meledak lagi, meningkat. Saat energi bintang-bintang di seluruh langit berubah menjadi strip cahaya energi, gumpalan ki asal kaisar terus mengalir masuk, dan pusaran yang sedikit bergetar tiba-tiba mengeras menjadi gugusan cahaya. Dan cahaya merah yang dipancarkan dari permukaannya tiba-tiba berkembang. Bersinar terang cahaya yang kuat menyinari setiap bagian tubuh Xiaoyan. Klaster cahaya Douqi merah menyala ini juga memiliki jejak kuning muda. Dan di bawah radiasi cahaya yang kuat ini, Xiaoyan samar-samar dapat merasakan bahwa meridian, tulang, dan bahkan sel-sel dalam tubuh semuanya memancarkan semburan cahaya yang tak terdengar. Xiaoyan lupa waktu dan hanya merasa nyaman. Setelah beberapa jam, cahaya kuat Yi perlahan surut. Dan setelah beberapa saat, cahaya menjadi redup dan redup sampai akhirnya benar-benar menghilang. Segera setelah cahaya yang kuat menyebar, gugus cahaya Douqi yang tersembunyi di dalamnya menampakkan dirinya. Begitu kelompok cahaya Douqi muncul, itu sedikit bergetar lagi. Gumpalan energi pertempuran yang kuat melonjak keluar. Dan akhirnya, seperti semburan api merah, berkelok-kelok dan terjerat di meridian. Melonjak dengan cepat, memberi Xiaoyan energi yang sangat penuh. Melihat dengan saksama pada gugus cahaya Douqi yang hampir 2 atau 3 kali lebih besar dari sebelumnya, dan merasakan cadangan Douqi yang lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, Xiaoyan mau tidak mau diam-diam bersukacita dalam kegembiraan. Satu bintang sedang melawan periode kaisar. Hati Xiaoyan juga sangat bersemangat, sehingga dengan mudah maju ke tahap kaisar pertempuran bintang 1. Jelas bahkan dia sendiri tidak berani mempercayainya. Pada saat ini, darah Xiaoyan sedikit mendidih. Tetapi yang membuatnya semakin mendidih adalah bahwa meskipun ia telah menembus tahap Dou di bintang 1, penyerapannya belum berhenti. Dan latihan pertamanya belum berakhir, gugusan cahaya tampaknya tidak mampu menahan penghirupan energi yang sangat besar, dan berubah menjadi pusaran semangat juang.